Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan motivasi belajar. Silahkan simak video kami. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah, NIM 20410108003. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep umum motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penegak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Motivasi sendiri yaitu merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari dalam diri siswa untuk memberikan kesiapan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Sedangkan pengertian belajar sendiri yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan siswa untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya, sebagai hasil pengalaman siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Motivasi dalam seseorang yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Menurut Siagian, motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integrasi dari tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu, di mana keduanya dapat terpuaskan. Sedangkan menurut Permana, mengutip dari Nabawi, memberikan pendapat bahwa motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya pekerjaan yang dilaksanakannya. Dan ada beberapa faktor dari motivasi intrinsik, yaitu tanggung jawab, penghargaan pekerjaan itu sendiri, dan pengembangan dan kemajuan. Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang berasal dari luar diri individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan pelaksanaan pekerjaan secara maksimal. Metode guru dalam motivasi belajar siswa. Cara guru meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah ada beberapa langkah, yaitu pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Kedua, hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang sangat kuat di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberi hadiah. Ketiga, kompetisi persaingan. Baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Keempat, ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Kelima, memberi ulangan. Dengan memberi ulangan, para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Keenam, mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Ketujuh, pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Yang terakhir, hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi.